Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, atas nama Majelis GKJW Jemaat Wono Asri menyampaikan selamat pagi dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita akan bersama-sama memasuki peribadatan pada pagi hari ini. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama bangkit dan berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Saudaraku yang terkasih, marilah ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dan di dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Ibadah Minggu hari pembangunan ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Amin. Disilakan duduk kembali. Tema ibadah pada hari pembangunan GKJW ini adalah
jangan takut, Tuhan peduli. Saudaraku yang terkasih, siapapun pernah mengalami perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Namun demikian kita diingatkan oleh tema ini dan bacaan nanti, bagaimana Allah yang kita sembah, seperti apa penyertaannya akan kita pergumulkan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudaraku, tetapi kita menyadari bahwa kasih Allah itu belum kita respon dengan baik. Karena seringkali angan-angan kita, perasaan kita, hati kita, mulut kita, tingkah laku kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu di hari Sabat Tuhan yang kudus ini, mari kita bersama-sama mengakui semua dosa-dosa kita dan dengan kerendahan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah memelihara kami, Engkau telah melindungi setiap langkah kami. Namun demikian, kami sebagai orang yang lemah seringkali alpa atas panggilan dan kasih-Mu, karena seringkali kami belum bisa merespon kebaikan Tuhan dengan perilaku hidup kami yang baik. Engkau juga mengetahui perasaan kami, hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah ya Tuhan semua dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan selanjutnya kiranya Tuhan menuntun setiap perjalanan kami, supaya kami bisa berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Kami menyesali semua dosa-dosa kami, dan kami serahkan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagi kita semua yang dengan setia dan dengan sungguh-sungguh mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes, bab 3 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 16 demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Demikian berita anugerah, dan mari berita anugerah dan pengampunan dosa ini kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 184 bait pertama dan 2. Saudara yang terkasih, kita akan mendasari ibadah minggu ini dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibaca oleh penatua jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita serahkan diri ke hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam surga yang mulia, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Turunlah atas Roh Kudus-Mu di hati dan pikiran kami. Lindungi dan berkati saudara-saudara kami, baik yang di gereja atau di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah doa dan permohonan ini. Semuanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai dengan 35. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Mana Sabat, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka,
Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Yang demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Demikian saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Tema khotbah pada minggu ini adalah jangan takut, Tuhan peduli. Seperti di depan sudah saya katakan. Saudaraku, siapapun yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami takut. Takut bagaimana nasib masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana nanti jodohnya. Takut siapa yang menemani ketika kita nanti tua. Takut juga terhadap situasi dunia yang semakin hari semakin buruk. Apalagi COVID-19, corona yang kita ketahui ini belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Dan ini bisa menjadikan ketakutan
Karena anak-anak cucu kita sekolah terganggu, pekerjaan dan usaha mengalami penurunan, dan kegiatan-kegiatan lain dibatasi. Menakutkan ini. Saudaraku yang terkasih, situasi krisis ini kerap menghadirkan ketakutan dan tantangan bagi seseorang. Demikian yang juga dialami oleh bangsa Israel seperti dalam bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka semua menghadapi tantangan-tantangan, halangan-halangan, persoalan-persoalan yang sangat berat. Mereka lapar, dan kelaparan mereka membuat dia mengeluh, memberontak kepada pemimpin mereka, Musa dan Harun. Umat Israel berkata, lebih baik mati sebagai budak Mesir yang bisa makan kenyang daripada mengikut Tuhan dan mati kelaparan. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan, sebenarnya Tuhan tahu, umat Israel juga tahu, maka hendaknya kita meminta kepadanya, kepada Allah Sang Penguasa hidup ini, bukan mengeluh, bukan menyalahkan, dan bahkan bukan mengutuk. Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran atas hidup ini membuat GKJW hampir terpecah di masa lalu. Bulan Agustus ini adalah bulan pembangunan, kita diingatkan kembali. Ketika para warga jemaat dan pendeta yang saat itu mengalami masa-masa yang sangat sulit, ketika segala hal terbatas, secara khusus kondisi para pendeta yang dipenjarakan pada masa penjajahan Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak sedikit yang mati martir di penjara. Di antaranya adalah Skurman dan pendeta-pendeta lain. Nah, ketika kita mengingat para pendeta di penjara oleh Jepang dalam bacaan kita tadi, kita juga diingatkan bahwa Rasul Paulus juga pernah dipenjarakan. Dalam masa sulit itu, pikiran mereka tetap sama. Jangan sampai krisis itu menghentikan karya Tuhan. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon untuk menguatkan orang-orang atau umat percaya yang saat itu juga mengalami tekanan. D.S. Skurman juga menitipkan pesan ketika di penjara kepada Trio Mestoko agar karya misi terus berjalan. Setelah itu Skurman meninggal dunia. Namun saudaraku, Tuhan menunjukkan perhatian sungguh-sungguh kepada orang-orang dalam krisis hidup mereka. Jadi jangan takut, jangan takut. Tuhan tidak diam dalam krisis kita. Dia adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Lihatlah saudaraku kisah di Gurun Sin hari ini dari bacaan yang kita dengar tadi. Tuhan mengirimkan burung puyuh dan mana bagi Israel.
Dan lihatlah kisah GKJW, kelompok yang terpecah-pecah karena krisis itu kembali disatukan. Dan karya Kristus melalui gereja kita dengan segala dinamikanya tetap terjadi di gereja kita hingga saat ini. Sekali lagi, jangan takut. Gusti mboten sari. Apapun masalah saudara, Tuhan peduli. Tuhan tidak menahan berkat-Nya ketika umat-Nya itu benar-benar membutuhkan. Namun saudaraku, dalam bacaan Injil kita saat ini, Tuhan Yesus melihat sebuah kisah lain. Ketika seseorang sudah mendapatkan berkat, kadang orang berfokus pada berkat itu dan lupa kepada Sang Pemberi berkat. Banyak orang lalu mengikut Tuhan supaya berkelimpahan. Dan ketika itulah Tuhan Yesus mengatakan, cukup. Kelimpahan kadang justru mengalihkan perhatian seseorang dari kasih, dari kebenaran, dari keadilan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Orang menjadi egois untuk melihat saudara-saudaranya yang mengalami masalah dan ketidakadilan dalam hidupnya karena hanya berorientasi pada semakin banyak dan semakin banyak lagi untuk menumpuk berkat. Saudaraku, berkat tidak lagi menjadi berkat, tetapi justru menjadi bencana bagi yang lain. Ada orang yang mencari berkat dengan mengorbankan orang lain, mengakali orang lain, untuk diri sendiri sebanyak-banyaknya, untuk orang lain sebisa mungkin, sekecil dan sesedikit mungkin. Sumber-sumber berkat dikuasai. Dan hingga hari ini, untuk air saja orang harus membeli. Kerap dengan harga mahal. Sumber-sumber berkat tidak dijaga dengan lestari. Apa dampaknya? Dampaknya banyak wilayah di Jawa Timur menjadi sangat rentan pada bahaya bencana banjir dan longsor. Bukan hanya bertindak tidak adil pada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan sesama ciptaan. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tidak perlu khawatir dengan lapar. Jangan sekedar mengikut Tuhan Yesus hanya karena mencari kenyang. Menjadi konsumen iman yang ingin selalu dipuaskan. Laku hidup sebagai pengikut Kristus adalah perjalanan bersama mewujudkan Sang Roti hidup dalam keseharian. Membiasakan diri untuk memperlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sejak dalam lingkungan terkecil. Lakukanlah itu bersama-sama. Segala kasih karunia kita yang berbeda-beda, mari kita satukan. Kita arahkan untuk menjadi keluarga kita, keluarga yang memperlakukan hal-hal kebaikan, menyentuh kemanusiaan, dan menjadikan gereja yang nyaman untuk semua orang yang ada di dalamnya, termasuk kepada orang-orang yang ada di luar kita. Menjadi nyaman melihat kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat. Mari kita wujudkan dalam pekerjaan kita, di dunia pergaulan kita, di mana Tuhan menempatkan kita hingga karyanya terus dirasakan.
Saudaraku, pada hari pembangunan GKJW bulan Agustus ini ada 3 hal yang hendaknya kita renungkan bersama-sama secara mendalam. Yang pertama, jangan takut, Tuhan peduli. Dia memberikan berkat kepada para pengikutnya. Dia memberikan berkat kepada saudara semua. Dan ukurannya jelas. Ambillah secukupnya. Karyanya itu nyata dalam sepanjang sejarah. Yang kedua, menerima berkat yang cukup saja tidak ada artinya jika seseorang itu tidak menghadirkan karya Allah di dunia. Dan yang terakhir, menghadirkan karya Allah itu dilakukan dengan bersatu untuk mewujudkan dunia yang penuh kasih. Dunia yang penuh dengan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan yang kita dengar, dan bersama-sama mari kita mendengarkan Kidung Jemaat 246 sebagai respon kita dan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dan akan dipandu oleh diaken jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengucap syukur dengan kita menyerahkan persembahan. Adapun persembahan pada saat ini akan didasari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang demikian firman Tuhan. Maka sekarang ini hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit
tidak kekurangan. Bersamaan kita menyerahkan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Saudaraku, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati dalam pembacaan dan renungan kami. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau peduli, maka kami tidak takut. Sertai Tuhan setiap pergumulan hidup kami, supaya kami mampu untuk mengatasi segala persoalan yang semakin hari semakin berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu di GKJ Wonoasri ini satu persatu. Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hatinya, di dalam hidupnya bersama dengan keluarganya. Engkau mencukupkan semua kebutuhan hidupnya sehingga tidak kekurangan apapun. Kami memohon ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu di Wonoasri ini, anak-anak cucu kami dimanapun berada, saudara-saudara kami dimanapun berada, terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan yang terpapar, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan supaya bisa melakukan aktivitas seperti semula. Tuhan, lindungilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk anak-anak cucu kami dimanapun berada yang menempuh pendidikan, sukses semuanya. Karena Engkau bersama-sama dengan mereka, walaupun belajar secara daring. Kau berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah kesulitan, mereka mencari pekerjaan, juga mereka berusaha. Tuhan, mampukan anak-anak kami untuk bangkit, untuk hidup, untuk usaha dan sukses. Anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, berikanlah pasangan yang sepadan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Engkau tahu satu persatu, baik sakit jasmani maupun sakit rohaninya. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka sembuh dan bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Tuhan,
kami menyerahkan persembahan kami. Terima dan berkati agar menjadi dupa harum untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati kami sebagai majelis jemaat bisa mengelola dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seberapapun yang masih ada di rumah kami masing-masing, Engkau juga jamah sehingga kami bisa tercukupi oleh berkat yang melimpah melalui usaha kami, melalui pensiunan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha yang kami rintis bersama-sama keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai daerah-daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, nakes, bupati, wali kota, juga gubernur, camat, kepala desa, lurah, RT, RW, semua Engkau pakai agar Indonesia ini sejahtera karena para pemimpin kami yang baik. Tuhan, berkatilah gereja-Mu di GKJ Wonasri ini agar bisa terus berkembang dengan baik dan menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Selanjutnya pekerjaan kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Apapun pekerjaan kami dan usaha kami, berkatilah Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau memberkati, sebab doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mengundang untuk bangkit dan berdiri. Kita mengakhiri ibadah minggu kita ini dan kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera. Marilah kita bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan tadi. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah cemas menghadapi dunia ini, karena Tuhan berada bersama-sama dengan saudara. Kita sambut Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Dan sekarang kita pulang, kita melakukan aktivitas, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan melindungi saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 421, bait yang pertama.